Di padang mahsyar kelak, ketika seluruh manusia dikumpulkan dari Adam sampai kiamat. Bayangkan, sejak Adam sampai kiamat, berapa triliun manusia berkumpul di satu tempat. Dan pada saat itu hampir seluruh manusia gelisah. Kenapa mereka gelisah? Karena mereka ingin status hukumnya masuk surga atau neraka, sementara pengadilan belum juga dimulai. Samalah kalau kita dinyatakan tersangka sama polisi, kan kita mau cepat diadili. Adili saya. Kalau saya salah, berapa tahun vonisnya? Kalau tidak salah, adili lalu lepaskan dari sangkaan itu. Demikian juga di padang mahsyar. Hampir seluruh manusia gelisah. Saya ini masuk surga atau masuk neraka? Sementara pengadilan belum juga dimulai. Dalam keadaan gelisah itu, datanglah sekelompok manusia menghadap kepada Nabi Adam. Ya Adam, engkau adalah bapak kami semua. Tolong menghadap kepada Allah, berdoa supaya segera di muka pengadilan. Mendengar ini Nabi Adam geleng kepala. Saya malu ketemu Allah hari ini. Kenapa? Saya pernah makan barang haram sekali waktu saya hidup. Di mana mau kusimpan mukaku? Adam alaihi salam sekali makan barang haram, malu ketemu Allah di akhirat kelak. Gimana mereka yang pegawai negeri, sejak masuk pegawai negeri nyogok, seluruh gaji-gajinya sampai pensiun haram di sisi Allah. Seumur-umurnya makan barang haram, di mana mau kau simpan mukamu nanti di akhirat? Lalu Nabi Adam berkata, silakan kau datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, minta kepada Ibrahim alaihissalam. Datang lagi sekelompok manusia ini. Ya Ibrahim, engkau adalah kakek para nabi, tolong menghadap kepada Allah, berdoa supaya segera dibuka pengadilan. Mendengar ini Nabi Ibrahim pun geleng kepala. Masusah, masih ritoka iya. Saya juga malu ketemu Allah hari ini. Kenapa? Saya pernah bohong sekali waktu saya hidup. Di mana mau kusimpan mukaku hari ini? Ibrahim alaihissalam sekali bohong, malu ketemu Allah di akhirat kelak. Gimana anggota DPR yang tiada hari tanpa bohong? Gimana para politisi ketika kampanye pilkada, pilgub, pilpres, banyak janjinya, setelah terpilih tidak pernah dilaksanakan janjimu? Di mana kau nanti di akhirat? Dicari kau nanti dengan Allah. Mana ini pembohong semua? Ibrahim alaihissalam sekali bohong, malu ketemu Allah. Di mana kita yang politisi tidak hari tanpa bohong? Lalu Ibrahim alaihissalam berkata, coba kau datang kepada Nabi Nuh alaihissalam, minta berdoa. Datang lagi sekelompok manusia ini menghadap kepada Nabi Nuh. Ya Nuh, engkau adalah Nabi dan Rasul, tolong menghadap kepada Allah, berdoa supaya segera dibuka pengadilan. Nabi Nuh pun berkata, susah juga, saya malu ketemu Allah hari ini. Kenapa? Saya pernah diutus menjadi Nabi. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, jangan sembah kecuali Allah. Anakku lawan saya. Saya malu ketemu Allah. Saya diutus menjadi Nabi, justru anakku melawan saya. Nuh alaihissalam, satu anaknya membangkang, malu ketemu Allah di akhirat kelak. Gimana kita yang 3 anak, tidak ada yang tahu sholat. Satu pengedar, satu pengisap, satu kawin lari di bawah bandar. Nuh alaihissalam, satu saja anaknya, malu dan takut ketemu Allah. Gimana bapak-bapak? 4 anaknya tidak ada yang bangun sholat subuh. Demi Allah, yang bisa menyelamatkan kita nanti di akhirat, ketika kita sudah dikubur, bukan rumah mewah, bukan rumah dinas, bukan mobil mewah, bukan tabungan, tapi apa? Anak yang soleh dan soleha yang mendoakan kita. Suatu ketika Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menuju ke satu tempat. Dalam perjalanan ke tempat itu, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat lalu berkata, Nabi, cepat-cepatkan langkahmu. Kenapa? Nabi melewati pemakaman. Nabi bersabda, peri-peri kok. Sahabat langkahkan kaki dengan cepat. Selesai di tujuan, Nabi sampai balik lagi dengan rute yang sama melewati kuburan. Sahabat ingin mempercepat langkahnya karena tadi disuruh cepat. Sahabat mempercepat langkahnya. Nabi berkata, nggak usah cepat-cepat, santai saja. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, tadi waktu pergi kami disuruh cepat, sekarang tidak, ada apa? Nabi menjelaskan,
andai saja kau diberi pendengaran seperti telingaku, kau dengar ini orang tadi disiksa, diazab di kuburnya, disiksa di kuburnya. Saya tidak betah, kasihan saya tidak betah mendengar dia disiksa lama-lama, maka saya percepat supaya saya tidak dengar. Waktu pulang tidak lagi. Kenapa? Saya dengar berita dari Jibril, Allah perintahkan malaikat penyiksa kubur, hentikan siksaanmu. Kenapa? Tidak mungkin bapaknya kusiksa di kuburnya sementara anaknya lagi mengaji sekarang membaca Bismillahirrahmanirrahim. Baru anaknya membaca basmalah, orang tuanya sudah lepas dari azab kubur. Itu anak yang soleh. Kalau anak yang suka mabuk, anak pezina, anggota DPR tapi nipu, jadi politisi tapi koruptor, bapaknya nanti juga disiksa di kubur. Nabi Nuh lalu berkata, tolong kau datang kepada Muhammad, Nabi penghulu segala nabi. Datanglah sekelompok manusia ini menghadap kepada Nabi Muhammad. Ya Muhammad, engkau nabi dan rasul, tolong menghadap kepada Allah, berdoa supaya segera dibuka pengadilan. Kalau Nabi sebelumnya angkat tangan dan malu ketemu Allah, Nabi Muhammad berkata, kalau bahasa kita, tenang sampean, duduk mako, tudah mana no, duduk kok, saya menghadap kepada Allah. Hari ini Allah dengarkan doaku. Di sini berlaku salah satu mukjizat saya. Selain waktu saya hidup punya mukjizat Al-Quran, jari-jari tangan saya keluar air, kemana saya jalan dilindungi oleh awan. Hari ini berlaku mukjizatku di akhirat satunya. Apa? Allah dengarkan doaku hari ini. Syafaat saya berlaku hari ini, di mana seluruh manusia tidak didengar doanya, malaikat pun tidak didengar pemohonannya hari ini, hanya saya yang didengar Allah. Duduk sampean. Nabi lalu menghadap kepada Allah. Ya Allah, kami sadar banyak dosa dan kesalahan, kami sadar banyak maksiat, tapi kami sudah sadar juga Engkau Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ya Allah, tolong ampuni dosa dan kesalahan kami ya Allah. Lalu mulai buka pengadilan. Mendengar ini, dari aras Allah kedengaran suara, ya Muhammad, aku kabulkan doamu hari ini, kau bangkit dari sujudmu. Lalu Allah perintahkan malaikat, siapkan segala keperluan, pengadilan mulai hari ini kita siapkan. Pengadilan mulai diproses. Mulailah kita diadili satu demi satu, berkat doanya Nabi dan syafaatnya Nabi. Ketika Nabi ceritakan masalah ini, sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah semua umat Islam mendapat syafaatmu? Syafaat itu kalau di kantor wali kota, rekomendasi, kata belece, nota. Sahabat bertanya, semua dapat syafaatmu ya Rasul? Tidak. Kalau kau mau mendapat syafaatku, ada dua syaratnya. Apa syaratnya? Kata Nabi, satu, aqimis salat, tetongangi sampajangnya, dirikan sholat. Ini yang paling penting Pak. Ayo, Bapak mau mendapat syafaat, periksa dirinya, sholatnya bagaimana? Mari geledah diri kita. Saya mengamati dari 5 rukun Islam, sholat ini yang paling banyak dilalaikan orang Islam. Puasa Pak, biar tukang judi ikut puasa Ramadan, pemabuk ikut juga puasa Ramadan, zakat dia bayar zakatnya, bahkan kadangkala dia pergi haji, tapi sholatnya yang dianggap remeh. Demi Allah, Bapak tidak haji tetap dianggap Islam, Bapak tidak puasa Ramadan tetap dianggap Islam, tidak bayar zakat tetap dianggap Islam. Tapi ketika tidak mendirikan sholat, demi Allah, kafir di hadapan Allah. Kafir. Buka Al-Quran, surah Al-Anfal, Al-Fat ayat 29, Allah jelaskan, Muhammad Rasulullah walladzina ma'ahu asidda walal kuffar ruhama'u bainahum tarahum rukka'an sujjada. Tanda umat Muhammad itu, kalau dia mengaku Islam, rukka'an sujjada, kamu lihat mereka ruku dan sujud sholat 5 waktu. Bapak tidak puasa 5 tahun berturut-turut tidak puasa, tobat hari ini, besok dia bayar puasanya yang lepas, tidak ada lagi kalanya. Tidak bayar zakat 5 tahun berturut-turut, tobat hari ini, besok dia bayar semua zakatnya, selesai utang zakatnya. Tidak haji padahal sudah mampu, tahun depan dia daftar, tahun depannya dia berangkat haji, selesai utangnya soal haji. Tapi kalau Bapak tidak sholat subuh tadi, bagaimana cara bayarnya? Coba jelaskan. Yang tidak sholat subuh tadi bagaimana cara bayarnya? Tidak ada, tinggal nunggu siksaannya.
Begitu bapak tidak sholat subuh, besok bagaimana caranya? Dia bilang anak muda, besok Ustaz saya sholat subuh. Ya besok untuk besok. Saya sholat 2 kali, lebih salah lagi. Tidak ada pak. Begitu pentingnya ini sholat. Sehingga Nabi menjelaskan, andai saja sholat ada dalam dirimu, maka sholat itu seperti fungsi pentingnya kepala. Coba lihat fungsi pentingnya kepala dalam diri kita. Ada orang perang, kena kedua kakinya, tangannya amputasi, potong 2 tangannya, potong 2 kakinya, masih bisa hidup. Ada orang tidak ada pendengarannya, masih bisa hidup. Tidak ada 2 matanya, buta sama sekali, masih bisa hidup. Tapi pernahkah kita melihat ada orang lewat di sini tidak ada kepalanya? Itulah orang Islam yang tidak sholat, ibarat manusia tidak punya kepala. Gimana Allah mau kasih, Nabi mau kasih kita syafaat? Jangankan 5 waktu, sholat Jumat saja terlambat. Ini saya masuk di sini setengah, sudah mulai azan masih setengah. Yang setengah ke belakang, yang terlambat, dengar baik-baik. Bapak sah sholat Jumatnya, cuma sudah tidak terdaftar di absennya malaikat. Sah sholat Jumatnya, tapi sudah tidak tercatat di buku hadirnya malaikat. Begitu hatib naik baca khutbah assalamualaikum, buku malaikat tutup, lapor yang terlambat datang tidak ada dalam namanya. Itu ciri-cirinya, coba lihat, tandai mukanya mereka pak. Mereka itu paling terlambat datang, paling cepat pulang. Assalamualaikum, salamku, lompat. Baru mau masuk surga, nenekmu punya surga. Cuma sholat Jumat andalannya sekali sepekan, itu pun terlambat, paling cepat pulang. Gimana kita nanti berhadapan dengan Allah? Auzubillah min dzalik. Kita berdoa kepada Allah. Ya Allah, berikan saya kebahagiaan. Ya Allah, berikan saya kemuliaan. Ya Allah, sukseskan usahaku. Ya Allah, perbaiki rumah tanggaku. Allah jawab permohonan kita. Hayya 'alas shalah, sini saya kasih kau kemohonanmu. Hayya 'alal falah, sini saya kasih kau kemenanganmu. Apa yang kau mau, sini. Hayya 'alal falah artinya mari saya kasih kau kemenangan. Tapi apa jawaban kita? Tunggu, lagi meeting. Hebatnya tahu, Tuhannya suruh menunggu. Wali kota saja kalau panggil ajudan langsung lari ajudannya pak. Ajudan lari langsung pak. Siapa? Biar lagi tidur langsung bangun. Lalu kenapa ketika Allah yang memanggil kita, hayya 'alas shalah, kita tunggu, lagi ada pembeli. Gimana Allah mau memperbaiki hidup kita? Sholat aja kita anggap remeh. Yang kedua, syarat mendapat syafaat menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perbanyaklah menyebut namaku. Apa realitasnya? Apa pelaksanaannya menyebut nama Nabi? Salawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadang saya ditanya, Ustaz, kenapa doaku tidak dijabah Allah? Kenapa doaku tidak dijawab Allah? Salah satu sebabnya, siapa yang berdoa tidak diawali dan diakhiri dengan salawat, maka doanya tergantung antara langit dan bumi. Bapak passwordnya berdoa, kalau mau berdoa Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad, baru terbuka pintu aras doa. Ketika tidak bersalawat, tidak akan sampai doa kita. Coba perhatikan, ketika Allah merintahkan kita puasa, Allah tidak ikut menunaikan ibadah puasa. Ketika Allah perintahkan kita haji, Allah tidak ikut menunaikan ibadah haji. Ketika Allah perintahkan kita bayar zakat, Allah pun tidak ikut menunaikan ibadah zakat. Tapi ketika Allah merintahkan kita sholawat, dengar baik-baik firman Allah, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Bersalawatlah dengan garis bawahi catatannya dengan sebaik-baik salawat. Kadangkala kita salawat tidak ikhlas, kadangkala kita salawat penyebutannya tidak bagus. Muhammad SAW, apa artinya? Perbaiki salawat, karena itu bagian kecintaan kepada Nabi. Bapak saudara-saudara sekalian yang saya hormati, saya kasih contoh konkret kenapa doa tidak diijabah Allah. Kita bersahabat 2 orang. Anggaplah saya dengan bapak bersahabat. Ada anak saya nakal betul. Bapak lagi sakit gigi, anak saya mukul tak, ribut aja kerjanya.
Begitu saya meninggal, datanglah anak saya minta pertolongan kepada bapak. Pak, om, tolonglah saya mau bayar uang sekolah tapi tidak ada duit, pinjam luang duitnya. Lalu bapak berpikir apa? Ini anak kurang ajar, selama ini bikin pusing kita, tidak pernah kita dikasih tenang di komplek. Datang istrinya bapak, Pak, jangan kau lihat itu anak, jangan kau lihat itu sifatnya anak, ingat bapaknya. Siapa bapaknya? Baik itu bapaknya. Akhirnya apa? Anak ini ditolong bukan karena melihat kelakuan anaknya, tapi mengingat jasa-jasa bapaknya. Akhirnya apa? Dikabulkan keinginannya. Kalau Allah melihat dosa dan kesalahan kita, Pak, istri aja kita tipu, kita di kantor suka bohong, kita suka makan barang haram, sepertinya Allah tidak akan mendengarkan doa kita. Tapi doa sebelum kita lakukan, kita menyebut ya Nabi salam alaik, ya Rasul salam alaik, ya Habib salam alaik, salawatullah alaik. Akhirnya apa? Allah kabulkan doa kita, bukan karena melihat kita, tapi kita menyebut orang yang dicintai oleh Rasul, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Heran kalau ada orang Islam malas menyebut Nabi, padahal Nabi selalu mencintai kita sejak hidup sampai akhir hayat beliau. Masih ingat Bapak Saudara saya yang saya muliakan, ketika Nabi sakaratil maut, datang malaikat ingin mencabut nyawanya. Ya Muhammad, hari ini saya diperintah Allah untuk mencabut nyawamu, bagaimana menurutmu? Nabi menjawab, ya Jibril, saya tidak khawatir. Kalau hari ini saya harus dicabut nyawaku, tolong berikan saya berita gembira. Jibril menjawab, seluruh dosa-dosamu Muhammad sudah diampuni, seluruh malaikat sudah ngantri menunggu kamu, seluruh nabi dan rasul haram masuk surga sebelum engkau lebih dulu masuk ke dalam surga. Mendengar ini Nabi lalu menjawab, ya Jibril, saya tidak mencemaskan diriku, yang aku khawatirkan umatku. Bagaimana umatku sepeninggal saya nanti? Jibril lalu naik menghadap kepada Allah. Turun Jibril membawa berita, ya Muhammad, ada berita gembira dari Allah. Meskipun engkau sudah tidak di tengah-tengah umatmu, meskipun engkau sudah tidak di tengah-tengah umatmu, meskipun engkau tidak di tengah-tengah umatmu, selama umatmu masih berpegang kepada Quran dan Sunnah, aman umatmu. Nabi lalu berkata, silakan eksekusi, cabut nyawaku. Mulailah dicabut nyawanya Rasulullah, meninggalkan telapak kaki, meninggalkan betis, naik ke perut, sampai ke dada, sampai ke kerongkongan. Di bibir beliau, apakah beliau ketika mau keluar nyawanya, siapa yang disebut? Apa beliau sebut Khadijah? Apa beliau istri Aisyah? Apa beliau sebut cucunya Hasan Husain? Tidak. Siapa yang disebut? Ummati, ummati, ummati. Umat kita yang disebut Nabi. Dan di akhirat kelak dijelaskan oleh Rasulullah, ketika hari kebangkitan, manusia pertama dibangkitkan Allah di hari kebangkitan, Rasulullah Muhammad SAW. Naik jenazah beliau, seolah-olah bangun dari tidur dia gosok matanya, lalu dia buka, dan begitu dia buka ada Jibril di depannya. Lalu Nabi bertanya, ya Jibril, hari apa ini Jibril? Jibril menjawab, ini hari kebangkitan seperti yang dijanjikan Allah kepadamu. Lalu Nabi menjelaskan, kalau ini hari kebangkitan, siapa yang dicari Nabi? Apa beliau cari bapaknya yang tidak pernah dilihat? Apa beliau cari ibunya yang cuma 4 tahun bersamanya? Apa beliau cari cucunya Hasan Husain yang sangat disayang? Tidak. Siapa yang dicari Nabi? Jibril, kalau ini hari kebangkitan, aina ummati? Mana umatku? Mana umatku? Begitu cintanya Nabi kepada kita. Lalu apa balasan kita kepada Nabi? Kadangkala kita injak-injak sunnah Nabi. Kadangkala kita bersalawat pun kepada Nabi kita sangat pelit. Sehingga pantas ketika Nabi jelaskan, sepelit-pelit umatku di antara kalian adalah yang ketika dia dengar namaku, dia tidak mau dan enggan bersalawat kepadaku. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Semoga ada manfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Nun wal